Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah mengadakan acara percepatan tanam padi musim tanam 1 Oktober sampai Maret 2024-2025 dan menyerahkan secara simbolis bantuan alat mesin pertanian atau Alsintan berupa handraktor kepada gabungan kelompok tani atau Gapoktan dan kelompok tani atau Poktan se-Lampung Tengah di Kabupaten Lampung Tengah. Bertempat di BBI Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, hadir langsung Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, para Forkopimda, hadir anggota Komisi 4 DPR RI, Hanan Arozak, para perangkat daerah, dan tamu undangan. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Bupati Lampung Tengah, Bapak Haji Musa Ahmad, SOS MM, beserta tamu kehormatan. Bapak Ibu hadirin sekalian, di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Insinyur Haji Hanan Arozak, anggota DPR RI Komisi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun, Namo. Yang terhormat Bapak Bupati Lampung Tengah, Bapak Haji Musa Ahmad, SOS MM. Yang kami hormati anggota DPR RI Komisi 4, Bapak Insinyur Haji Hanan Arozak MS. Yang kami hormati Komandan Kodim 0411 Kota Metro, diwakilkan Mayor Infanteri Wawan Cahya Gunawan SH. Yang kami hormati Kepala Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Lampung, Bapak Dr. Abdul Roni Angkat STP MSI. Yang kami hormati Kepala BBWS Sekampung Sistem, Bapak Roy Panagan Pardede STMTech, yang diwakilkan. Yang kami hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Jumali SPMIP. Yang kami hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, yang diwakilkan PIH Sekretaris Ibu Amelia Rizkianti SSI MM. Yang kami hormati Ketua Kelompok Penyuluh Madya BPSIP Provinsi Lampung, Bapak Dede Rohayana SP. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Trimurjo, Bapak Suparyono SIP. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala BPP dan Penyuluh se-Kabupaten Lampung Tengah. Yang kami hormati dan kami banggakan Poktan dan Gapoktan se-Kabupaten Lampung Tengah, serta Bapak Ibu tamu hadirin yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari Kamis tanggal 12 September tahun 2024 di BBI Trimurjo pada acara percepatan tanam musim tanam 1 tahun 2024-2025. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Acara percepatan tanam musim tanam 1 tahun 2024-2025 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah sama-sama kita buka acara pada siang ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan merupakan wujud cinta tanah air kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Lampung Tengah. Ayolah, ayolah kita semua bersama melangkah dengan segera membangun bumi resiko kita, Lampung Tengah kita tercinta. Tunjukkan segala daya upaya, bumi makmur telah menanti kita. Sing-singkan lengan baju, kerja bahu-membahu untuk Lampung Tengah baktiku. Harmoni budaya selalu terbina, semangat bekerja yang prima. Adil sejahtera jadi cita-cita, Indonesia kita yang jaya. Ayolah, ayolah kita semua bersama melangkah dengan segera membangun bumi resiko kita, Lampung Tengah kita tercinta. Tunjukkan segala daya upaya, bumi makmur telah menanti kita. Sing-singkan lengan baju, kerja bahu-membahu untuk Lampung Tengah baktiku. Harmoni budaya selalu terbina, semangat bekerja yang prima. Adil sejahtera menjadi cita-cita, Indonesia kita yang jaya. Indonesia kita yang jaya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar serta memberikan berkah untuk kita semua, marilah sama-sama sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Hasan. Dengan hormat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang salah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak marilah kita tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita, seraya mohon ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan limahu wa ikafi masjidah kama yang bagi li sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang maha hidup dan maha penyayang, dengan penuh keridhaan hati kami hamba-Mu, makhluk-Mu ini mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu ya Rabbi, atas limpahan berbagai bentuk kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di sini dengan nikmat sehat walafiat. Maka terimalah syukur kami dan tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami semua di sini ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha mengabul dan maha pemberi. Sungguh kami hidup di negeri agraris, negara yang telah Engkau sediakan berbagai macam sumber daya alam yang dapat kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Ya Allah, jadikanlah berkumpulnya pada saat dapat bermanfaat dalam menjaga kesediaan cadangan pangan pemerintah dan untuk memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Lampung melalui kegiatan percepatan tanam padi musim tanam 2024-2025. Ya Allah, tingkatkanlah pemberdayaan pendapatan dan kesejahteraan bagi petani dan berikanlah kepastian usaha bagi pelaku usaha kami. Berkatkanlah rezekinya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami pemimpin orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi bangsa dan negara. Ya Allah, bantulah mereka untuk memenuhi tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami lakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan pada kami apa yang tidak sanggup kami mikulkannya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa nasir. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Semoga apa yang kita panjatkan bersama dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan dan kita simak laporan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bapak Jumali SPMP, disilahkan. Dalam laporannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Jumali melaporkan bahwa kegiatan ini hasil dari rapat dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung Tengah dengan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung untuk mengejar dan memperkuat cadangan pangan di Lampung Tengah dan mendukung cadangan pangan di Provinsi Lampung. Maka kami mengambil langkah-langkah dan percepatan tanam padi di Lampung Tengah. Izin Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Tabipun, tabi ngalim pulau. Yang saya hormati Bupati Lampung Tengah, Bapak Haji Musa Ahmad, SSMM. Yang kami hormati Bapak Insinyur Hanan Razak, MS, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar. Ibu Dwita Ria Gunadi yang diwakili oleh Pak Heri, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Provinsi Lampung, diwakili Ibu Sekretaris. Bapak Kepala DSP yang diwakili oleh KJF. Bapak Dr. Roni Angkat, Kepala Bapetan Provinsi Lampung. Bapak Staf Ahli Palau PD, Pak Camat, teman-teman penyuluh, para Rapokan yang sempat hadir pada sore hari ini. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian bahwa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam keadaan sehat di tempat ini dalam rangka kegiatan percepatan tanam padi MT1 tahun 2024-2005 di BBI Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung. Pak Bupati, perlu kami sampaikan, Pak Hanan, kegiatan ini berangkat dari hasil kami rapat dengan provinsi bahwa draft SK Gubernur kaitan dengan pola tanam Kabupaten Lampung Tengah itu jatuhnya di Januari dan hanya ada beberapa bagian kecamatan yang itu di bulan Desember. Tentu kalau kita mengikuti jadwal pola tanam yang sudah ditetapkan ini, kita akan kehilangan waktu panen satu musim. Oleh sebab itu, Pak Bupati, untuk mengejar dan mempertahankan ketahanan pangan dan memperkuat cadangan pangan di Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka mendukung cadangan pangan di Provinsi Lampung dan di Republik Indonesia ini, maka kami ngambil langkah-langkah sesuai dengan arahan Pak Bupati untuk melakukan percepatan-percepatan. Telah kami terapkan di kabupaten bahwa kalau kita hanya berpangku tangan menunggu apa yang sudah ditetapkan, maka kita akan kehilangan prediksi 100 sampai dengan 200.000 ton gabah. Oleh sebab itu, kami sengaja pada hari ini mengajak semua insan pembangunan pertanian untuk melakukan percepatan dengan dukungan iklim yang nampaknya menurut penjelasan Pak Roni ini sudah bersahabat dengan petani di Lampung Tengah.
ini kita dapatkan informasi juga bahwa dari klimatologi di minggu kedua bulan Oktober itu hujan mulai turun. Tetapi beberapa hari ini sudah kita rasakan bahwa, dan hari ini juga saya sudah ketakutan kalau hujan. Saya mohon hari ini jangan hujan dulu lah karena acara ini. Tapi kelihatannya alhamdulillah alam sudah mendukung untuk kita semua. Mudah-mudahan gejala-gejala alam yang nampak ini dapat mendukung kegiatan kita yang akan kita canangkan pada hari ini. Dan pada kesempatan ini juga Pak Bupati, Pak Hanan, untuk mendukung percepatan tanam ini ada beberapa infrastruktur, SDM, peralatan, benih, dan pada hari ini kita akan bagikan semua kepada sesuai dengan yang sudah ditetapkan calon penerima dalam rangka mendukung perluasan areal tanam. Sahabat kami dan tim ini hampir tiap hari, karena kami juga separuh kantornya Kementerian Kodim Pak Bupati, ada posko dinas pertanian di Kodim dalam rangka mendukung namanya PAD, program perluasan areal tanam yang strateginya melalui oblah dan kompadisasi. Pada hari ini juga disaksikan oleh Pak Hanan, Pak Wita Riyagunadi bahwa bantuan yang melalui aspirasi pompa air Pak Hanan 40, Bu Ria 40 itu juga sudah sampai. Dan pompa air kita yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat atas proposal yang kami sampaikan oleh Pak Bupati itu lebih kurang 400 lebih unit. Jadi makanya hari ini kita canangkan supaya semua sarana yang ada hari ini mulai harus terbagi dengan habis dalam rangka mendukung kita percepatan tanam yang sudah kita sepakati bahwa minggu pertama November yang daerah irigasi teknis harus sudah tutup tanam. Harapannya dengan percepatan tanam ini maka kita akan mendapatkan MT1, MT2 dan MT3. Mudah-mudahan target yang ditetapkan sejumlah 648.000 ton gabah kering panen itu insya Allah bisa kita beri. Mungkin itu Pak Bupati yang dapat kami sampaikan. Mohon kiranya Pak Bupati dapat memberikan arahan dalam kegiatan pencanangan percepatan tanam pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Jumali atas laporan dan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Bapak Anggota DPR RI Komisi 4, Bapak Insinyur Haji Hanan Arozak MS. Kepadanya disilahkan. Pada kesempatan itu, anggota DPR RI Hanan Arozak menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah atas persiapan percepatan musim tanam tahun 2024-2025, di mana ia nilai persiapan yang dilakukan sudah sangat matang dan siap untuk dimulai pada pertengahan Oktober 2024 mendatang. Terlebih dengan perhatian khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat terkait sarana dan prasarana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib pun, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, khususnya yang terhormat Bupati Kabupaten Lampung Tengah, Pak Musa Ahmad, rekan-rekan dari DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang mewakili Pak Dandim Kabupaten Lampung Tengah yang saya hormati, Kepala Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Lampung, Pak Roni yang saya hormati, beserta staf, para kepala satker, baik Lingkup Pertanian, kemudian dari
irigasi ya, dari pengairan, rekan-rekan PPL, penyuluh pertanian maupun Korluh yang saya hormati, saya banggakan, para ketua Gapoktan mungkin yang hadir, ketua Poktan yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, serta rekan-rekan dari media yang saya hormati. Pertama, tentunya tidak ada kata yang bisa kita ucapkan pada siang hari ini selain ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita pada siang hari ini dapat kumpul di sini silaturahim dalam tugas mulia, yaitu kaitan dengan pangan di Kabupaten Lombok Tengah yang akan menyumbang untuk nasional. Hari ini tadi sudah dilaporkan oleh Kepala Dinas bahwa kita diminta untuk mengamankan produksi, meningkatkan produksi, khususnya dari Kabupaten Lombok Tengah ini, diminta adanya kegiatan yang namanya percepatan tanam. Yang namanya percepatan tanam tentunya akan memperhatikan segala sesuatu yang terkait dengan tanaman. Yang utamanya adalah untuk tanaman ini harus ada air, apalagi yang namanya padi. Tadi sudah dilaporkan, Pak Roni juga sudah koordinasi sama BMKG bahwa diperkirakan awal Oktober ya, minggu kedua Oktober sudah normal dalam arti kata ya seminggu mungkin 2 kali hujan gitu ya. Nah, sehingga sudah dimungkinkan untuk melakukan pertanaman. Kita diminta untuk melakukan percepatan. Yang namanya tanam padi itu, mau dia pakai planter, mau dia ditanam dengan tandur, dia harus ada persemaian ya. Oleh karena itu ini harus disiapkan persiapan semai kering atau semai basah ya. Kalau yang punya planter dia bisa semai kering. Nah, sehingga kita bisa menghemat waktu beberapa minggu gitu, nah sehingga akan menguntungkan kita untuk tanam-tanam berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan persiapan yang lainnya. Benih, tadi dilaporkan, nggak tahu benih dari mana yang mau dibagi. Bantuan pemerintah, alhamdulillah ya. Kita disuruh ada gerakan, ada bantuan benih. Kemudian pupuk. Benih ini ditanam, tanamannya akan minta makan, dia akan tanaman padi ini akan berbuah, akan menghasilkan gabah kalau ada makanan. Ya sama seperti manusia. Kita dari kecil bisa jadi besar, sudah besar bisa bertahan hidup karena ada makanan. Nah, makanannya pupuk. Yang namanya kawan-kawan di pertanian ini sangat mengharapkan untuk pupuk subsidi. Ini tolong dikoordinasikan juga. Apakah ini sudah tidak ada masalah? Manakala kita sudah melakukan percepatan tanam di awal atau di pertengahan bulan Oktober, apakah sudah disiapkan segala sesuatunya? Ini koordinasikan dengan PT Pupuk Sriwijaya di Lampung ini. Yang lain-lainnya untuk melakukan percepatan tanam, pengolahan lahannya harus dipercepat juga. Bagaimana caranya? Tidak ada pilihan, harus ada mesin. Mesinnya sudah di depan mata kita nih Pak Bupati. Ini artinya apa? Kelihatannya ini udah siap benar ini. Ya, tinggal mana menggerakkan. Nah, untuk menggerakkan ini harus ada yang menggerakkan. Kemudian yang digerakkan siapa? Yang digerakkan petani, kelompok tani, Gapoktan. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan PPL, Pak Bupati. PPL sudah ada di hadapan kita. Langsung berhadapan dengan Pak Bupati. Nanti akan pesan-pesan Bupati bagaimana gerakan ini bisa segera dilaksanakan. Ya. Yang digerakkan petani. Dengan cara apa ya? Biasa. Dengan metodologi penyuluhan yang sudah kita laksanakan selama ini. Itu harus segera dilaksanakan. Sasarannya apalah? Sasarannya adalah perluasan areal tanam. Ya. Perluasan areal tanam dengan optimalisasi lahan rawa, dan juga ada namanya pompanisasi. Yang tadinya sawah itu ada sudah tercetak, tapi tidak ada air, terpaksa tanam jagung, tanam singkong. Nah, sekarang ada bantuan pompa, ada pompanisasi. Nah, tentunya kalau ada pompa harus ada air. Sumber airnya di mana? Saya sudah mendatangi beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah ini. Ada
wilayah-wilayah tertentu memang dimungkinkan itu. Di pinggir sungai dia, hanya airnya itu dari permukaan tanah itu ya beda 2 meter, ada yang 3 meter, nah, sehingga perlu diangkat ke atas. Ada bantuan pemerintah terkait dengan pompanisasi, sudah masuk ke sini. Dari saya 40 unit, yang saya bawa dari Ibu Dwi Taria 40 unit. Mungkin yang lewat dinas juga ada lagi. Ini udah luar biasa nih ya. Dalam rangka perluasan area tanam, percepatan tanam ini, bantuan pemerintah sudah sangat luar biasa. Lahan rawa, optimalisasi lahan rawa. Kenapa perlu dioptimalkan? Artinya belum optimal. Belum optimal itu yang pertama produktivitasnya belum tercapai. Saya tidak tahu di sini kalau tingkat nasional 5,25 ton per hektar dan gabah kering panen. Kalau di sini berapa? Rata-rata produksi. Mau rawa mau itu rata-rata produksi yang betul. Udah di atas, ya. Mungkin rawanya masih di bawah. Ya. Nah, sehingga perlu optimalisasi. Tadinya misalnya 5 ton bisa menjadi 6 ton. Itu optimalisasi. Yang tadinya bisa 1 kali tanam, dia bisa 2 kali tanam, itu optimalisasi juga. Rawa itu dimungkinkan 2-3 kali tanam, dimungkinkan rawa kalau ada pompa. Rawa dengan sawah irigasi teknis beda. Hanya masalahnya yang namanya Pak Bupati, yang namanya sawah dan di lahan rawa ini, saya tidak tahu di mana. Saya lihat ada sampai Kalimantan, sampai Irian, sampai ke Riau. Yang namanya kalau di lahan rawa airnya banyak, tapi kenapa air ini tidak rata dengan lahan sawahnya? Beda tinggi-tinggiannya, ada yang 1 meter, ada yang setengah meter ya, di bawah. Artinya apa ini harus dinaikkan. Nah, ini perlu pompa juga. Sebenarnya bukan pompa-pompa ini yang diperlukan, ya. Harusnya pompa aksial untuk lahan rawa. Ya. Nah, kemudian kaitan dengan perluasan area tanam yang saya sampaikan tadi, bisa sifatnya lahan kering yang selama ini tanam jagung, tanam singkong, dimungkinkan untuk tanam padi gogo. Di sini ada program padi gogo, Pak? Ada, ya. Jadi tolong para PPL, ya. Mohon maaf ini saya bicaranya teknis, Pak. Karena dulunya orang teknis. Politiknya di belakang aja ya. Itu ya. Ya, jadi di lahan kering ini, rekan-rekan PPL, ya, tolong yang tanaman singkongnya dipanen di bulan Agustus, di bulan September ini, sebelum tanam singkong lagi atau sebelum tanam jagung lagi, kita mulai dengan padi gogo, ya, padi gogo. Saya sudah ada bukti-bukti bahwa sangat berhasil. Di Tulangbong Barat, mereka menggunakan benih hibrida, yang benih itu seharusnya tanam di sawah, ditanam di lahan kering, tapi di awal musim hujan. Ditugal gitu ya, ditugal 1 lubangnya satu benih aja. Benih hibrida kan mahal, ya. Caranya gimana supaya 1, supaya nggak keambil 3, nggak keambil 5? Ternyata pakai ini Pak Bupati. Di wadahnya tuh pakai bekas gelas aqua, ya. Jangan pakai baskom, jangan pakai rantang. Kalau pakai rantang nanti keambil 3, keambil 5. Tapi kalau pakai bekas gelas aqua, dia tuh tangannya masuk pasti keambil 1, ya. Nah, sehingga 1 lubang 1. Insya Allah satu butir ini bisa jadi anakannya luar biasa kalau padi hibrida. Gogo sangat memungkinkan. Saya tanya berapa ton hasilnya? Ternyata mendekati 6 ton, Pak. Di lahan kering di Tulangbong Barat. Kalau nggak percaya nanti sama-sama saya bisa ke sana, kita lihat. Ya, dipraktekkan saudara-saudara kita di Tulangbong Barat. Nah, ini upaya-upaya tujuannya apa? Supaya yang namanya negara Indonesia, Kabupaten Lampung Tengah adalah daerah agraris, tidak ada ceritanya lagi kita ini ke depan mau impor, Pak. Beras impor 2023 5 juta ton, Pak. 2023 yang lalu. 2024 ini sampai bulan Agustus, ya, sampai bulan Agustus kemarin sudah 3,6 juta ton impor. Kenapa harus impor? Nah, ini repot lagi, Pak. Berdebat kita. Impor karena Bulog tidak bisa belanja beras di dalam negeri karena harganya tinggi, di atas harga HPP, harga pembelian pemerintah. Di luar lebih murah sehingga beli dari luar. Ya.
Kenapa harus beli? Karena gudangnya kosong. Gudang Bulog itu, ya, kapasitas gudang Bulog se-Indonesia itu 4,1 juta ton. Di akhir Desember setiap tahun harus terisi sisa minimal 1,2 juta ton. Kita ini tiap hari, tiap bulan, Bulog itu harus keluarkan 250.000 ton untuk operasi stabilisasi harga. Jadi Bulog itu terpaksa impor. Nah, harapan ke depan, Presiden terpilih kita Pak Prabowo sudah menyampaikan, ya, di mana-mana beliau sudah sampaikan, kita harus berdaulat di bidang pangan. Yang dibilangin berdaulat itu dari kita sendiri pangannya, bukan dari impor. Yang bisa ditanam dalam negeri harusnya kita berdaulat di situ. Ya. Kalau ketahanan pangan, kita harus bertahan. Misalnya produksi kita 3 juta ton, kita perlu 3.200.000, 200-nya kita impor. Nah, itu ketahanan. Tapi ke depan harusnya berdaulat pangan. Saya sudah tanya ke Pak Menteri Pertanian kemarin, saya tanya langsung, Pak, ini gimana Pak? Ada jaminan nggak kita 2025 tidak impor beras lagi? Beliau sampaikan akibat adanya penurunan produksi selama 2 tahun ini, ya, kemungkinan kita tidak bisa mengelak, tetap harus impor, tapi harus kita turunkan impor itu. Ya. Kita belum berdaulat Pak 2025, 2026, 2030. Kita ada sasaran, saya tanya Pak Menteri, ya, ada sasaran perluasan areal cetak sawah baru 3 juta hektar sampai tahun 2029. Bahkan di 2025 tahun depan ditargetkan 1 juta hektar. Kita insya Allah perhatian pemerintah ke depan ini terhadap sektor pertanian khususnya pangan ini akan mendapat perhatian. Kemarin sudah dibahas anggaran yang sudah pasti itu 15,4 triliun, bahkan diusulkan lagi hampir 68 triliun. Harapan kita semuanya kalau itu bisa terrealisasi, tidak ada lagi masalah pupuk, tidak ada lagi masalah saluran-saluran irigasi yang tidak normal, ya, itu akan semua terlaksana. Jadi sasaran ke depan adalah berdaulat di bidang pangan. Ya. Kabupaten Lampung Tengah ini tadi sudah dilaporkan 600 produksinya, sasaran produksi 648.000 ton. Lampung dilaporkan kemarin saya dengar 3 juta. Artinya apa? Hampir 25% produksi beras, produksi gabah di Lampung ini dari Kabupaten Lampung Tengah. Kalau Kabupaten Lampung Tengah bermasalah, Lampungnya akan goyang, akan goyang. Makanya saya, ya, sejak saya jadi anggota dewan, saya di Komisi 4 Kabupaten Lampung Tengah ini saya berikan perhatian secara khusus. Saya udah terlalu sering ke sini, terlalu banyak program-program yang saya bawa ke Lampung Tengah ini. Itu pun bisa terlaksana karena bupatinya Pak Musa Ahmad, kawan saya. Ya, beliau ini Pak, sebelum jadi bupati berkawan akrab dengan saya. Jadi bupati apalagi seperti itu. Jadi kalau bukan beliau bupatinya belum tentu Pak program-program yang bisa saya bawa ke sini. Ya, selagi jadi bupati Pak, ya, sampai kapanpun kita akan support habis-habisan untuk Kabupaten Lampung Tengah. Ya, makanya jangan keliru kalau milih pemimpin ke depan. Mohon maaf, ya, hati-hati, ya. Cari yang ya bawa, kalau cari supir itu, ya, cari supir itu yang udah pengalaman. Saya terus terang aja kalau diajak jalan-jalan ke Jawa, saya tanya dulu, udah pengalaman nyupir Pak, baru 3 bulan, nggak mau saya. Tapi kalau sudah 5 tahun, 10 tahun berpengalaman nyupir, ya saya tenang aja, saya bisa tidur di atas mobil itu Pak. Jadi itu tolong ya, semuanya, kawan-kawan memberikan perhatian terhadap ke depan ini. Pak Anas bicara politiknya, nah, orang saya anggota DPR. Anggota DPR itu dari partai dia pasti orang politik, bicaranya pasti politik. Kepentingannya adalah untuk kemakmuran, untuk pembangunan di wilayah kita ini. Jadi itu saudara-saudara sekalian, saya terima kasih saya diundang ke sini. Saya bisa lapor langsung ke Pak Menteri, nanti dengan dokumen-dokumen yang ada, bahwa barang ini sudah nyampe, barang ini sudah didistribusikan pada hari ini. Sehingga kita bisa yakinkan ke Pak Menteri, bahwa sasaran produksi tahun 2025 sebesar 648.000
ton itu bisa tercapai di Kabupaten Lampung Tengah. Ya. Tahun 2023 berapa? 2024 548 ada peningkatan, ya, gitu ya. Jadi saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat kepada Bupati. Ya, harapan saya Bupati tambah sehat, ya, tambah bisa berkiprah di Kabupaten Lampung Tengah ini. Tentunya harapan kita masyarakat tani nelayan di Kabupaten Lampung Tengah ini ke depannya akan lebih bisa kompak lagi, bisa maju lagi, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dan nelayan kita akan tercapai. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Insinyur Haji Hanan Al-Razak atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak dan ikuti bersama sambutan Bapak Bupati Lampung Tengah sekaligus membuka pencanangan percepatan tanam yang ditandai dengan pemukulan canang oleh Bapak Bupati. Kepada Bapak Haji Musa Ahmad Esos MM kami silahkan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bupati kita. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini sebenarnya Pak Anang sudah agak capek. Kemarin seharian full. Tadi malam juga di Rumbia salawat bareng dengan keluarga besar kita di sana. Pagi sudah ada acara lagi, sore sudah seperti ini. Nanti malam insya Allah juga saya bermalam di sini, Pak Anang. Jadi kayaknya saya bicaranya nggak perlu banyak-banyak amat lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun tinggalin puro. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan, saudara saya, sahabat saya, Pak Insinyur Hanan Al-Razak MSI. Yang saya hormati juga anggota DPR RI, yang saya hormati juga Ibu Dita Ria Gunadi yang mewakili. Yang saya hormati Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, wakili Ibu Sekretaris. Yang saya hormati juga Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian BSIP. Yang saya hormati juga Bapak Dr. Abdul Roni Angkat, Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Yang saya hormati seluruh Kepala BPP, PPL Kabupaten Lampung Tengah, para perangkat kepala daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan yang saya banggakan Dapotan, rekan-rekan dari P3A dan kelompok tani Kabupaten Lampung Tengah yang berbahagia pada sore hari ini. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas berkah jualah kita pada sore hari masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita sama-sama dapat hadir ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam mari kita sanjung agungkan kehadiran Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita selalu menantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Rekan-rekan sekalian, tadi sudah sama-sama kita dengarkan dari Pak Kadis maupun dari Pak Hadan selaku anggota DPR RI. Oleh karena itu, apa yang kita harapkan, apa yang diharapkan oleh pemerintah, tugas-tugas yang dibebankan kepada kita, hendaknya saya berharap ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam rangka kita melakukan percepatan untuk musim tanam kita tahun ini, ya. Oleh karena itu, rekan-rekan semua, saya dari sejak awal sering sampaikan berkaitan masalah ketahanan pangan, berkaitan masalah pertanian ini, saya bilang nggak usah ajari lagi petani-petani kita tentang bercocok tanam, karena memang sudah ahlinya tiap hari ngurusin itu. Tugas kita pastikan sarana prasarana pertaniannya dan pastikan masalah stabilitas harganya ke depan. Itu yang paling penting tugas pokok kita. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, apa yang diharapkan dalam percepatan untuk musim tanam kali ini, tolong rekan-rekan terutama yang di lapangan, PPL dan sebagainya, pastikan betul berkaitan ini semua, ya. Masyarakat petani kita membutuhkan peran serta kita bagaimana dalam rangka persiapan ini semua. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan bahwa ini tanggung jawab kita, tugas kita dalam rangka, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hana, kalau Lampung Tengah ini bermasalah berkaitan masalah ketahanan pangan ini, Lampung tentunya akan berdampak langsung dengan apa yang kita lakukan, ya. Oleh karena itu saya minta kompak kita, bareng kita semua, ya. Satu hal, Bapak Ibu sekalian, di Lampung Tengah ini baru ada 2 saja anggota DPR kita, Pak Hadan dengan berduitan saja sudah seperti ini.
bagaimana kalau ke depan kita tingkatkan lagi sehingga ke depan khususnya masyarakat petani kita betul-betul mendapatkan perhatian daripada pemerintah pusat untuk kita semua ya. Dan Pak Hanan, saya juga keliling-keliling di Lampung Tengah ini persoalan yang ada di rekan-rekan khususnya di jaringan irigasi Wais Putih. Ini betul-betul Pak Hanan berkaitan masalah debit air yang kami rasakan secara benar ya kawan-kawan ya. Ini kawan-kawan di sana cuma hanya bisa 1 kali tanam kalau memang mengadakan itu. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Hanan, saya berharap betul-betul bisa kita optimalkan bagaimana berkaitan masalah pompanisasi. Kalau kita ngarepin dari atas kayaknya sudah susah. Ini irigasi kita dibagusin kayak apapun, kalau memang debit airnya, hutannya yang di hulu sana tidak diperbaiki, saya pikir juga sama saja kan begitu ya. Oleh karena itu Pak Hanan, dengan adanya sungai-sungai di sekitar kita di sepanjang aliran Wais Putih ini, saya pikir bisa kita manfaatkan. Tapi andaikan bisa lebih baik lagi Pak Hanan, karena saya kemarin sudah coba dapat bantuan CSR dari Bukit Asam, itu ada pompanisasi dengan menggunakan tenaga surya, itu saya pikir bakal lebih luar biasa para petani kita bisa menggunakannya Bapak Ibu sekalian ya. Karena memang kalau yang sistem yang seperti biasa itu terkadang terkendala berkaitan masalah listriknya ini. Jadi kalau tenaga surya ini ya insya Allah rekan-rekan dari petani kita, kalau petani kita tidak terlalu banyak beban lagi ya dengan tenaga surya yang paling ngelapin bagus saja masalah solarenya atau penangkap daripada sinar matahari tersebut Bapak Ibu sekalian. Jadi kita minta dengan Pak Hanan nanti bisa perjuangkan itu, karena kemarin saya di Lampung Tengah baru dapat 1 Pak, dapat 1 saya tempatkan di kecamatan seperti Mataram, dan itu mampu mengaliri di atas 200 hektar Pak, 1 pompanisasi tenaga surya tersebut ya. Oleh karena itu kita minta ya harapan Pak Hanan supaya bisa perjuangkan itu. Saya bisa bayangkan nanti ya dari kecamatan Anak Tuha, Seputih Agung, Terbanggi Besar, Seputih Mataram, kalau bisa ditempatkan itu semua, saya pikir satu solusi kita, satu hambatan kita bisa diatasi bareng-bareng Bapak Ibu sekalian ya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya dengar dari Pak Jumali dan juga saya tidak terlampau mendengar keluhan tentang pupuk kita untuk tahun ini, benar ya? Kayaknya jatahnya berlebihan juga kayaknya ya, seperti itu ya. Nah ini juga berkat perjuangan kawan-kawan semua ya. Bagaimana kita bisa menghasilkan hasil petani kita dengan baik kalau sarana-sarana juga tidak tercukupi ya. Dan karena itu mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, saya berharap apa yang sudah kita lakukan saat ini, bagaimana kedepannya bisa kita tingkatkan. Yang sudah baik kita pertahankan, yang belum baik itu yang akan kita sempurnakan ke depannya Bapak Ibu sekalian ya. Ini kalau sudah digom Pak Hanan tadi, kalau nggak digom Pak Hanan tadi saya nggak mau bicara seperti ini. Tapi kalau sudah digom Pak Hanan ke depan, harapan saya mudah-mudahan kalau saya masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan masih dipercaya masyarakat Lampung ke depan, kita akan tingkatkan, kita akan sempurnakan berkaitan masalah tanaman kita yang saya sering sampaikan Bapak Ibu sekalian, dari saya dilantik tanggal 26 Februari 2021, periode kita yang pemilihan tahun 2020 ini memang situasinya memang sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu sekalian. 26 Februari dilantik sebagai Bupati di Lampung Tengah, langsung berhadapan dengan pandemi COVID. Hampir tidak ada yang bisa kita lakukan 1 tahun lebih, kecuali bagaimana kita menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh keluarga besar kita yang ada di Lampung Tengah. Mulai agak napas lega, COVID selesai, saya pikir selesai, datang lagi. Kalau kemarin ada COVID-19, 2022 ada COVID P3K di Lampung Tengah ini Pak. Jadi diusulkan pengangkatan P3K sebelum saya 3.500 orang, kita pikir ditangani oleh pusat dan tahunya kita duluan yang harus tanganinya. 130 miliar juga harus dan belum terbayar seperti itu. Gimana? Kita sudah tanda tangan, kan pengangkatannya ya harus dibayar ini. 135 miliar harus dilontarkan ke sana. Sudah beranjak, perlahan mulai, sudah toto-toto lagi, saya sudah kumpulkan camat dengan kepala kampung, saya minta, saya bilang APBD kita ini kalau untuk memenuhi semua harapan dari seluruh warga masyarakat kita nggak mungkin. Kadang-kadang saya bilang dan kawan-kawan musrembang ini apa masih perlu dilakukan. Musrembang turun ke bawah, saya bilang apa masih perlu diperlukan.
Ini kadang-kadang kacau banget. Kita turun, kawan-kawan DPR juga turun ke bawah. Satu kecamatan mendengarkan aspirasi masyarakat Trimorejo saja umpamanya, APBD kita setahun nggak cukup juga ngurus satu kecamatan. Jangankan ngurusi 28 kecamatan, Bapak Ibu sekalian. Maka saya bilang, saya ambil langkah. Pak Camat kumpulkan kawan-kawan kepala kampung. Tolong saya minta skala prioritas. Mana yang duluan harus kita bangun dulu. 1-2 titik. Karena saya tahu ini pasti aspirasi banyak berkaitan masalah jalan di Lampung Tengah ini. Tolong tentukan itu. Begitu sudah selesai naik kita rencanakan, sudah disahkan oleh DPRD Kabupaten Lampung Tengah, sudah ketok palu tinggal pelaksanaannya, muncul peraturan Menteri Keuangan 212 yang mengharuskan mewajibkan 20% ke pendidikan dan 10% ke kesehatan. Bubar semua yang disusun kita Bapak Ibu sekalian. Sudah diketok palu dan kawan-kawan DPR. 2 tahun berturut-turut ini dan kondisi peraturan Menteri Keuangan ini Bapak Ibu sekalian yang membuat kita salah satu kurang cepat dalam rangka penanganan masalah infrastruktur, terutama jalan-jalan kita di Lampung Tengah ini. Celakanya Bapak Ibu sekalian, sudah kita bangun sekolahnya bagus-bagus, megah-megah, kita bangun puskesnya bagus-bagus sampai 2 tingkat dan sebagainya. Kapan ketemu warga masyarakat, apalagi kawan-kawan petani, Pak, jalan ya Pak. Itu tetap yang ditanya. Saya bilang, puskesmas sekarang sudah dua lantai, sudah seperti ini. Terima kasih Pak, tapi kami lebih terima kasih kalau bisa jalan yang diperbaiki. Gitu ya Pak ya, kira-kira ya. Nah, ini persoalan, mudah-mudahan setelah dilantik Pak Presiden kita yang baru, ada hal-hal baru juga yang bisa diberikan ya. Ada program-program baru yang bisa dilakukan oleh beliau, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ke depan kita bisa tingkatkan lagi bagaimana ke depan kita bisa mempercepat untuk pembangunan infrastruktur kita di Kabupaten Lampung Tengah ini Bapak Ibu sekalian. Sebahagian ini saya tidak bicara dengan ASN, dengan kelompok tani saja dulu. Kalau sudah ada lihat gambar-gambar sedikit tengah Bapak Ibu sekalian, nah sekarang ini saya kenalkan saja Bapak Ibu sekalian. Itu yang di samping kiri saya itu orang dari Jakarta itu, bukan orang Lampung Tengah. Tapi persoalannya satu Bapak Ibu sekalian, mau sepintar apapun kita di Lampung Tengah ini nyusun programnya, kalau nggak ada duitnya susah Pak. Susah. Mau sepintar apapun kita ngatur, kalau anggarannya nggak ada susah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya berharap beliau yang dari Jakarta, insya Allah Bapak Ibu sekalian, beliau itu dititipkan langsung oleh Pak Presiden lewat Pak Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Muzani. Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu sekalian, saya tidak jalan satu kaki lagi. Mudah-mudahan ke depan kalau kami berdua yang diberikan amanah oleh Allah oleh masyarakat Lampung Tengah, beliau yang akan kita tugaskan ke Jakarta untuk jemput seluruh program-program usaha kecil kita lakukan, kita terapkan di Lampung Tengah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, itu langkah-langkah itu yang beberapa tahun sudah bisa kita lakukan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, walaupun belum sesuai dengan harapan warga masyarakat kita semua dengan berbagai kendala selama 3,5 tahun ini, lebih-lebih lagi saya ini Pak, jabatannya tidak 5 tahun, hanya 4 tahun. Jadi urusan kita di Lampung Tengah yang puluhan tahun, terutama berkaitan masalah jalan-jalan kita, urusan puluhan tahun, kalau harus saya selesaikan selama 3,5 tahun, kayaknya nggak mungkin Pak. Nggak mungkin bisa diatasi ya. Maka saya sering bilang Bapak Ibu sekalian, saya 3,5 tahun coba-coba cari Aladin, tapi kok ya nggak ketemu juga Aladinnya gitu loh. Cuma di film aja ya. Jadi kalau bisa ketemu Aladin, kita pinjam lampunya, kita gosok semalam, selesai urusan Lampung Tengah ini ya. Tapi Aladin tidak ada Bapak Ibu sekalian, jadi film saja ya. Artinya masih perlu waktu, perlu sabar kita semua. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, dengan keyakinan kita, dengan kekompakan kita, mudah-mudahan setahap demi setahap persoalan Lampung Tengah bisa kita selesaikan dengan baik. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Percepatan tanam MT1 tahun 2024-2025 kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, percepatan tanam musim tanam 1 tahun 2024-2025 di Kabupaten Lampung Tengah bersama Pak Bupati Lampung Tengah dan yang mewakili Kementerian Pertanian, kita nyatakan secara resmi dimulai.
Dengan ditandai pemukulan canang, maka percepatan tanam MT1 resmi dibuka. Bantuan Al-Sintan dan Sapro yang diberikan oleh pemerintah merupakan wujud dari perhatian pemerintah kita terhadap pertanian yang ada di Republik Indonesia ini, khususnya Kabupaten Lampung Tengah. Dengan adanya bantuan ini, kami mengharapkan kepada insan pertanian yang ada di Kabupaten Lampung Tengah agar tetap bersemangat untuk percepatan tanam. Terdapat 6 kategori insan pertanian berprestasi. Yang pertama, kategori Balai Penyuluh Pertanian. Yang kedua, kategori Penyuluh Pertanian PNS. Yang ketiga, kategori Penyuluh Pertanian P3K. Keempat, kategori Kelembagaan Ekonomi Petani. Yang kelima, Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dan yang keenam, penghargaan Gapoktan. Kami ucapkan selamat kepada penerimaan penghargaan insan pertanian. Dengan adanya penghargaan ini, semoga dapat menjadi semangat dan motivasi bagi insan pertanian lainnya agar lebih semangat dalam membangun pertanian Kabupaten Lampung Tengah. Kami ucapkan kepada Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Keputih Agung dan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tunggur, beri tepuk tangan yang meriah. Kami ucapkan juga selamat kepada KWT Perpati Punggur, KMPA Petani Mandiri Bumi Tabung, Gapoktan Manunggal Timurjo. Untuk kategori petani hortikultura, kami ucapkan selamat kepada Bapak Ahmad Mukobil dari Bumi Tabung, kemudian Bapak Hartono dari Bangko Tejo, Bapak Abdul Bunton dari Trimurjo. Untuk kategori Gapoktan, kami ucapkan selamat kepada Gapoktan Sri Rezeki Keluarga Indra, Gapoktan Sumber Makmur Kudian, dan Gapoktan Mudi Makmur Kota Gajah. Untuk rekan-rekan penyuluh pertanian, kami ucapkan selamat kepada rekan Erni Mariani SD dari Keputih Agung di
dari Kota Gajah, Bapak Untung Yahudi SP dari Sukarunia, dan Bapak Tuan Mulyasa Pandang Amara. Mohon kesediaannya kepada Bapak Bupati kami menghormatkan untuk foto bersama pada tingkat pertanian yang ada. Satu, dua, tiga. Lampu tengah maju. Satu, dua, tiga.
Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan.